Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai DHCP server di Debian 10. Nah, jadi hari ini yang akan kita lakukan adalah kita akan menginstal dan juga mengkonfigurasi DHCP server di Debian 10. Nah, sebelum itu teman-teman perlu diketahui dulu bahwasannya Debian 10 untuk kita dapat mengkonfigurasi DHCP server itu harus mempunyai minimal 2 DVD atau 2 binary 1 dan binary 2. Oke, kita login dulu ya, root, kemudian passwordnya. Nah, teman-teman, di sini kita harus cek dulu teman-teman udah punya Debian DVD berapa aja yang udah teman-teman kenalkan di dalam mesin virtual Debian teman-teman. Caranya menggunakan text editor Vim ataupun Nano, teman-teman boleh sesuaikan. Vim boleh, Nano juga boleh, spasi /etc/apt/source.list. Seperti ini teman-teman perintahnya, kemudian kita enter. Nah, di sini saya baru mengenalkan DVD binary 1. Jadi binary 2-nya belum ada. Kita harus kenalkan dulu nih, teman-teman. Caranya gimana? Caranya ini kita clear dulu. Caranya kita masukkan dulu DVD binary 2-nya di sini, klik kanan ini yang bagian CD di pojok ini klik kanan, setting. Nah, kemudian ini di bagian CD or DVD ini teman-teman boleh browse di mana tempat DVD 2 teman-teman. Nih, masukkan DVD 2-nya, kemudian klik OK dan yes di sini. Nah, jika sudah seperti ini, dia belum bisa langsung masuk nih teman-teman. Kita harus klik kanan dulu, kemudian kita klik connect di sini. Oke. Dia sudah kita masukkan, tapi belum kita pindai, belum kita kenalkan di dalam Debian 10 kita. Caranya gimana supaya Debian 10 kita kenal? Kita masuk menggunakan perintah apt garis atau min cd-rom, O-nya satu aja ya teman-teman, add, enter. Nah, dia akan mulai scanning, dia akan mulai pindai DVD binary 2 kita. Nah, jika sudah, kita boleh masuk lagi ke perintah vim etc apt source.list. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada binary 1 dan juga binary 2. Nih, kita udah mulai bisa nih install yang namanya DHCP server. Oke, ini kita Ctrl Z aja, kita stop, kemudian kita clear ya, teman-teman. Kita clear. Nah, kemudian kita install DHCP servernya. Perintahnya gimana tuh? Perintahnya apt spasi install, nama paketnya adalah isc DHCP server. Seperti ini ya teman-teman, isc DHCP server. Kalau sudah, kita enter, kita pilih Y untuk melanjutkan instalasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai di sini. Kalau ada muncul file seperti ini, jangan khawatir ya teman-teman, itu nggak ada masalah karena kita belum konfigurasi, makanya dia nanti hasilnya failed. Kita langsung aja konfigurasi. Perintahnya adalah vim spasi /etc/dhcp/dhcpd .conf ya. Jadi vim spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, kita enter. Nah, di sini teman-teman boleh scroll sedikit ke bawah sampai ketemu yang namanya as likely. Tulisan as likely. Di sini teman-teman boleh hapus komennya mulai dari subnet sampai ke tutup kurung kurawal yang paling bawah. Oke, caranya kita insert dulu karena ini menggunakan Vim ya teman-teman. Kita insert, tekan I di keyboard, akan muncul insert di bawah sini. Kemudian kita boleh hapus ini baris tanda pagarnya, artinya kita menghapus komentar ya. Ini kita hapus semua di sini, kita hapus sampai tutup kurung kurawal yang di bawahnya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan IP yang udah kita buat tadi ke sini. Jadi mungkin di video sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana kita mengkonfigurasi IP address. Teman-teman boleh cek dulu videonya yang sudah saya buat.
di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1. Untuk itu di bagian subnet kita masukkan network kita 192.168.10.1 dan netmasknya saya menggunakan IP per 24, berarti 255.255.255.0. Nah, untuk range ini adalah jangkauan IP yang akan nanti disebarkan oleh si Debian 10 ini. Untuk range-nya saya mau IP itu dimulai dari IP 15 sampai 30. Berarti kalau gitu kita atur aja range-nya 192.168.10.15. Nah, untuk menyatakan sampainya itu teman-teman boleh pakai spasi aja. Ini pakai spasi ya, sampai 192.168.10.30. Oke. Nah, kemudian di bagian internal example org ini teman-teman boleh ini ganti dengan nama teman-teman aja, karena ini nanti bakal jadi istilahnya seperti domainnya gitu. Teman-teman boleh ganti, misalnya ini saya.com. Nah, kemudian untuk option router ini adalah IP kita, IP yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan IP 192.168.10.1 dan kemudian ini adalah broadcastnya. Broadcast yang kita gunakan tadi berapa? 192.168.10.255. Untuk default list time dan max list time ini nggak usah diganti juga, nggak ada masalah, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, teman-teman yang perlu saya ingatkan satu, jangan sampai ada tanda yang hilang atau terhapus. Contoh nih, titik koma, nggak boleh sampai ada yang dihapus, karena kalau dihapus itu berpengaruh terhadap konfigurasi yang akan kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ini konfigurasinya. Yang ingat, yang pertama subnet ini adalah isinya network IP kita, netmask subnetmask IP kita, range jangkauan IP yang akan kita gunakan untuk kliennya nanti yang akan diterima oleh si kliennya. Kemudian untuk option router ini adalah IP gateway-nya atau IP si Debian-nya, IP servernya. Untuk broadcast adalah IP broadcast Debian yang kita gunakan. Oke, sampai sini teman-teman boleh simpan, escape, shift ZZ. Oke. Sebelum lanjut ke konfigurasi berikutnya, kita harus cek dulu nih, biar teman-teman sama-sama paham. Cek dulu dengan perintah IP ya, IP spasi A, kita mau cek IP address kita. Nih, ini IP address yang kita gunakan teman-teman, sama seperti yang di atas ya. Di option router itu harus sama dengan IP kita. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah kita menggunakan interface ENS33. Jadi nanti waktu teman-teman konfigurasi yang berikutnya itu akan diingat kita menggunakan ENS33. Oke, kita masuk ke konfigurasi berikutnya. Perintahnya adalah vim spasi /etc /default /isc DHCP server. Nah, ini nanti kita akan mengatur interface-nya. Interface DHCP itu mau dibuat dari mana? Kita kan tadi seperti yang saya bilang ya, kita menggunakan ENS33. Jadi kita masuk ke perintah etc default isc DHCP server, enter ya. Nah, ini bagian interface P4 ini tadi kita menggunakan ENS33. Kemudian hanya satu baris itu aja yang kita tambahin. Escape, simpan shift ZZ. Kemudian kita akan restart dulu. Perintahnya adalah /etc /init.d /isc DHCP server restart. Nah, udah ada feedback oke nih teman-teman di sini. Berikutnya kita akan atur dulu VMnet yang kita pakai itu mengarahnya kemana di komputer ini. Oke, kita cek sama-sama ya. Tadi VM setting, ini network adapternya saya arahkan ke VMnet 0. Jadi nanti waktu kita buka di control panelnya, di control panel silakan teman-teman buka control panelnya. Di sini kita menggunakan VMnet 0. Nah, VMnet 0 karena tadi kita konfigurasinya adalah DHCP server, jadi kita harus obtainkan dulu IP-nya. Jangan pakai IP manual ya. Jadi kita ke properties, kemudian kita buka IP VM4-nya, kita pilih obtain ya. Kita pilih obtain, kemudian oke lagi. Nah, jika sudah, ini udah dalam posisi obtain nih, teman-teman. Jadi nanti VMnet 0 akan mendapat IP dari server itu sendiri. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Klik kanan, kemudian status, details. Nah, nantinya nih seperti ini ya. Nih, IP address
IP v4 address ini adalah IP yang kita atur dalam range tadi. Ini IP, ini subnet mask, kemudian ini gateway, dan juga ini adalah IP DHCP server kita. Seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah hasil DHCP yang udah kita konfigurasi. Untuk lebih meyakinkan lagi nih, kita tes uji koneksi. Kita buka CMD, kita ping ke IP server kita tadi nih. Kita cek ya, IP spasi A, ini IP-nya adalah 10.1. Kita ping dari CMD, dari command prompt ya, 192.168.10.1. Nah, hasilnya replay ya teman-teman, TTL hasilnya. Nah, sekarang gantian kita boleh ping. Ini kita tadi dapat IP 10.15 ya. Kita buka di Debian-nya, kita lakukan ping uji koneksi ke 192.168.10.15 IP yang kita dapat di komputer. Gimana hasilnya? Replay juga seperti itu ya teman-teman. Jadi konfigurasi DHCP itu seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah komputer kita itu bisa dapat IP secara otomatis atau DHCP dari Debian yang kita konfigurasi. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu tutorial pembelajaran tentang DHCP server ini. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.